Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimah dan remaja putri dimanapun saja berada, syukur alhamdulillah pada kajian yang berikut ini kita dapat kembali bersua dalam episode Fikih Solat, dalam kajian rutin kita yang setiap pekannya kita tayang untuk menyampaikan ilmu-ilmu tentang fikih perempuan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita nanti akan mengkaji tentang bagaimana masbuk dalam solat. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para pemirsa dimanapun saja berada, baiklah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang masbuk dalam salat. Setelah episode yang lalu kita membahas tentang bagaimana hukum dan tata cara salat berjamaah, baik kita lakukan dengan berjamaah sesama perempuan maupun kita ketika berjamaah dengan kaum laki-laki, baik kita salat berjamaah di rumah maupun kita salat berjamaah di masjid. Namun ada satu hal yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Ketika bersemangat ingin salat berjamaah dan ingin mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, namun kadang-kadang dengan ada beberapa alasan tertentu, maka terkadang di antara kita ada yang terlambat menjadi makmum dari rakaat yang pertama bersama imam. Dan istilah inilah yang kita sering sebut dengan masbuk. Masbuk dalam istilah para ulama fikih ya, adalah orang yang ketinggalan imam dalam sebagian rakaat salat atau seluruhnya, atau mendapati imam setelah satu rakaat atau lebih. Jadi dalam bahasa kitanya masbuk itu adalah orang yang terlambat dalam mengikuti salat berjamaah. Lalu bagaimana masbuk melakukan salat yang tertinggal? Dan bagaimana dia seharusnya menjadi seorang makmum? Berikut ini akan kita jelaskan lebih detail tentang bagaimana masbuk itu sendiri. Apabila masbuk mendapatkan salat berjamaah, maka dia mengikuti imam dalam semua perbuatan salatnya, lalu menyempurnakan yang terlewatkan berdasarkan hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bis sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju solat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan santai dan jangan terburu-buru. Yang kalian dapati maka solatlah, dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Nah, inilah mungkin yang sering kita jadikan sebuah dalil ya, bolehnya kita masbuk, boleh kita datang terlambat untuk menyempurnakan solat berjamaah kita bersama imam. Dengan demikian, orang yang mendapati imam yang telah memulai solatnya dan masih dalam solat,
maka hendaklah dia langsung mengikuti gerakan imam. Diawali dengan melakukan takbiratul ihram walaupun imam sedang berada di tasyahud akhir. Nah, ini berdasarkan keumuman hadis di atas tadi. Jadi jika kamu dapati maka solatlah, dan jika terlawat sempurnakanlah. Berarti datangnya kita mengikuti masbuk, maka kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi takbiratul ikram, Allahu Akbar. Setelah itu kita mengikuti gerakan imam. Kalau lagi imam sujud, maka kita sujud. Maka tasyahud, maka kita harus tasyahud. Nah, apabila imam salam, maka yang masbuk tidak ikut salam. Akan tetapi dia harus berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang terlewatkan dengan beberapa cara. Sebagai berikut ini akan kita jelaskan. Jadi tadi kalau dia bisa mengikuti imam, maka datangnya ikuti imam. Namun setelah imam salam, makmum tidak mengikuti salam, tapi dia menyempurnakan kekurangan dari solatnya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Berapa rakaat dia akan mesti menambah rakaat solatnya? Nah, ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, apabila dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, berarti dia telah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Berarti tadi takbir langsung imam rukuk, maka dia masih mendapati rukuk yang sempurna. Nah, rukuk yang sempurna berarti ini imam belum i'tidal ya. Mendapati rukuk yang sempurna, maka menurut mayoritas para ulama, ini berarti dia sudah mendapatkan satu rakaat yang sempurna. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ya rahimallahu dalam sahihnya nomor 1595 dengan lafaz man adraka raq'ata minas salati ma'al imam faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati satu rakaat salat bersama imam, maka ia mendapati satu salatnya. Mendapati salat yang sempurna. Di dalam hadisnya yang lain lagi, siapa yang mendapati satu rakaat salat, maka ia mendapati salat sebelum imam meluruskan tulang punggungnya. Berarti batasnya tadi adalah rukuk sebelum dia melaksanakan i'tidal. Nah, ini juga ada beberapa hadis yang dijelaskan berkenaan dengan kesempurnaan solat bagi yang mendapatkan rukuk. Nah, hadis yang ketiga, ya kita lihat. Iza ji'tum ila shalah wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Wa man adraka raq'ata faqad adraka shalah. Jika kalian datang untuk salat sedang kami sedang sujud, maka sujudlah dan jangan menganggapnya satu rakaat. Siapa yang mendapati satu rakaat, maka ia mendapati solat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Berarti masih dianggap tinggal satu rakaat ya. Ini yang berikutnya. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, sungguh Abu Bakrah telah menceritakan bahwa dia mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan rukuk. Lalu ia berkata, lalu aku pun rukuk sebelum sampai masuk ke saf. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah akan menambah semangatmu dan jangan mengulanginya. Nah, ini masih seputar pengertian ketika kita makmum mendapati imamnya yang sedang rukuk. Ini yang pertama ya. Nah, jadi dari beberapa dalil tadi dapat kita pahami kalau orang masbuk yang dapatnya rukuk beserta imam tidak dianggap
atau maka maaf, apabila seorang masbuk yang dapat dirukuk bersama imam, maka dia mendapat 1 rakaat. Nah, ini yang perlu kita simpulkan dari beberapa hadis tadi, ya, berkenaan seseorang yang mendapati imam lagi rukuk. Kemudian yang kedua, apabila mendapati imam dalam keadaan berdiri dari rukuk, berarti imamnya sudah i'tidal, apalagi dia sudah meluruskan badannya, berarti ia tertinggal rakaat tersebut. Apabila ia mendapati imam atau sedang sujud, ini berdasarkan pula hadis yang tadi, ya, hadis tentang sujud tadi, berarti dia ketinggalan atau dianggap tidak mendapatkan 1 rakaat. Jika kalian datang untuk salat sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah dan jangan kalian menganggap itu 1 rakaat. Berarti kita sudah dianggap nanti setelah salam wajib menyempurnakan dengan menambah 1 rakaat lagi. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila ia tertinggal 1 rakaat dari imam. Nah, kita sudah masuk ke rakaat yang kedua. Imam sudah rakaat yang kedua, kita baru datang. Ya. Maka ia menyempurnakannya setelah imam salam dan tidak menjaharkan bacaannya walaupun dalam keadaan solat jahar. Karena itu adalah akhir solatnya. Cuma ini ada perbedaan pendapat tentang hukum membaca surahnya. Apakah surahnya itu dibaca atau tidak? Ini berikut akan kita jelaskan. Fama adraktum fasallu wa ma fattakum fa'atimu. Yang kalian dapati maka solatlah, dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Berarti pada riwayat Muawiyah bin Hisham dari Saiban dan dengan lafaz fakudu itu mengqadanya, mengganti, ya. Maka mayoritas para ulama membaca surat setelah Al-Fatihah yang terlewat dalam rakaat pertama yang harus diqada atau dibaca setelah surah Al-Fatihah. Maka karena itu Asy-Syaukani rahimallah menukilkan pernyataan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimallahu pada Fathul Bari. Ketika menjelaskan pendapat ini, beliau menyatakan mayoritas ulama telah mengamalkan kedua lafaz ini. Jadi mereka menyatakan bahwa yang didapatkan bersama imam adalah awal solatnya, namun ia mengqada bacaan surah yang terlewat bersama Ummul Quran atau Al-Fatihah tadi dalam solat yang 4 rakaat. Dan tidak disunnahkan untuk mengulangi bacaan secara keras pada 2 rakaat tersisa. Maka dari argumen ini adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang maknanya yang kamu dapatkan bersama imam maka itu awal solatmu, dan qadalah yang terlewatkan dari Al-Quran. Nah, sedangkan pendapat Ishaq dan Al-Muzani adalah tidak membaca kecuali Al-Fatihah saja. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata ini sesuai dengan kias. Jadi tadi sepakat para ulama tetap menyempurnakan baca surah Al-Fatihah dan surat pendeknya. Jadi mengqada namanya, ya, mengganti yang tinggal tadi kita ganti di akhir solat kita. Itu jikalau kita ketinggalan 1 rakaat. Dan apabila tertinggal dari imam sebanyak 2 rakaat, berarti kita sudah sampai pada tasahud awal kalau kita solatnya 3 atau 4 rakaat. Maka dia menunaikan setelah imam salam. Apabila solatnya 4 rakaat, maka 2 rakaat tersisa dilakukan sesuai dengan tata cara solat pada rakaat ketiga dan keempat tanpa menzaharkan suaranya atau mengeraskan suaranya. Apabila pada solat 3 rakaat seperti solat maghrib, itu disunnahkan mengeraskan baca Al-Fatihah dan di rakaat yang dilakukan setelah imam salam. Jadi
Itu jikalau pada solat maghrib ya. Karena itu dianggap rakaat yang kedua bagi seorang masbuk. Ya, bagi seorang masbuk tersebut dan duduk tahiyat awal. Kemudian solat untuk rakaat ketiga seperti biasanya dan salam. Nah, itu tata cara kalau kita tinggal 2 rakaat. Nah. Kemudian yang kelima, apabila kita tertinggal dari imam sebanyak 3 rakaat dalam solat yang 4 rakaat, maka dia wajib menunaikan 3 rakaat tersisa setelah imam salam, menjadikan rakaat setelah imam salam sebagai rakaat kedua. Yang biasa dilakukan karena itu dianggap rakaat yang kedua bagi seorang masbuk, dan duduk tahiyat awal atau tasyahud awal apabila tertinggal 3 rakaat. Karena tadi kita masih baru mendapati 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau dalam solat maghrib, maka masbuk melaksanakan solat maghrib seperti biasa dan salam. Jadi nambahnya berarti sudah seperti kita melaksanakan solat maghrib. Ada tasyahud awalnya, kemudian dibaca, kalau dia mungkin cahar. Tapi kalau untuk perempuan mungkin cukup dilafazkan saja. Yang keenam, apabila tertinggal dari imam sebanyak 4 rakaat. Ini seperti kita mendapati imam sudah tasyahud akhir, tahiyat akhir ya. Maka dia menunaikan solat utuh seperti solat imam tadi. Berarti imam salam, langsung kita berdiri, kemudian kita melaksanakan solat. Solat subuh berarti kita kerjakan 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Jadi kalau kita memang tinggal 4 rakaat, itu kita mengikut imam hanya salam, ya mungkin tasyahud tadi kita salam, kemudian kita berdiri dan mengerjakan solat secara utuh. Yang ketujuh, apabila masbuk mendapati imam dalam keadaan rukuk atau sujud, maka ia bertakbir, takbiratul ihram, lalu bertakbir lagi setelah dengan takbir pindah rukuk. Jadi 2 kali. Allahu Akbar, ini takbir awal solatnya. Kemudian dia mau rukuk, Allahu Akbar. Dia masih takbir lagi. Kemudian mau sujud, Allahu Akbar. Apa yang didapatinya? Dia melafazkan kalimat takbir. Apabila mendapatkan imam sedang duduk tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud, maka tidak bertakbir, kecuali takbiratul ihram saja. Jadi langsung Allahu Akbar, takbir awal salat, kemudian langsung duduk mengikuti imam yang lagi sedang tasyahud. Ini beberapa mungkin pemahaman tentang bagaimana kita dalam melaksanakan solat yang sedang dalam keadaan masbuk atau terlambat. Ya. Kemudian yang kedelapan, ketika berdiri untuk menyempurnakan solat setelah imam salam, maka makmum yang masbuk bertakbir. Ini apabila mendapatkan bersama imam 2 rakaat terakhir dari solat yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat seperti maghrib. Hal ini karena duduknya bersama imam dalam tahiyat sesuai dengan keharusannya. Nah, apabila mendapatkan bersama imam dalam 1 rakaat saja, maka yang masbuk tersebut bangun tanpa takbir karena duduk tahiyat, ya, seperti kita jelaskan tadi. Ya. Apabila mendapatkan bersama imam kurang dari 1 rakaat, seperti mendapati imam sedang sujud atau tahiyat akhir, maka ia bangun dengan bertakbir karena ia seperti pembuka solat. Ini yang harus dilakukan juga. Para pemirsa, kaum muslimah beserta kaum muslimin, remaja putri dimanapun saja berada, ini beberapa tadi ketentuan atau tata cara kita dalam melaksanakan solat masbuk. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bermakmum dengan orang masbuk.
imam sudah selesai tapi kita ketemu orang yang masbuk, dia masih mengikuti solat berjamaah. Ini ada juga perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan solat kita itu boleh mengikuti imam, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Atau ada yang mengatakan solat kita tidak sah. Karena kita mengikuti imam juga. Dulu dia makmum juga. Jadi berikut ini kita akan jelaskan bagaimana hukum bermakmum dengan masbuk ini. Kaum muslimin dan muslimat, sebentar remaja putri dimanapun saja berada, ya. Terkadang ada kaum muslimin atau muslimat ini yang tertinggal solat berjamaah bersama imam, lalu dia bermakmum kepada makmum yang masbuk. Jika memperhatikan praktek di lapangan, memang kita dapati ada beberapa kejadian. Yang pertama yang sering kita lihat, ya, seseorang yang belum solat menjadi masbuk sebagai imamnya. Dia masbuk, lalu kita misalnya tokok punggungnya, lalu kita mengikuti solat di sampingnya. Kalau kita perempuan, yang laki-laki kita sering juga lihat di tokoknya punggungnya, lalu dia mengerjakan solat di belakangnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat juga lagi sebagian masbuk bermakmum dengan masbuk lainnya. Ini sering juga kita saksikan di tengah masyarakat kita. Kemudian orang mukim menyempurnakan solatnya dengan menjadi makmum lainnya, sebagaimana apabila yang musafir telah salam, ya. Nah, di sini para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum bermakmum kepada yang masbuk, menjadi dua pendapat. Ini mungkin secara umum. Pendapat yang pertama, tidak boleh bermakmum kepada orang yang masbuk, karena solatnya tidak sah. Inilah pendapat mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, ya, memberi perincian, yaitu tidak sah apabila makmum yang dijadikan imam itu masbuknya mendapat 1 rakaat atau lebih daripada bersama imam. Apabila mendapat kurang dari 1 rakaat, maka solatnya sah. Contohnya tadi dia masbuknya ketika dia masih mendapati 1 rakaat, 3 rakaat. Berarti dia menambahnya kan cuma 1 kalau dia salat isya. Berarti imam yang terakhir itu hanya 1 rakaat dia mengerjakan masbuknya. Lalu datang makmum yang lain, disapa punggungnya, lalu dia mengikuti. Ini boleh katanya. Tapi kalau kurang dari situ, maka solatnya tidak sah. Apa dasar pendapat ini? Ini beberapa sabda Rasulullah, ya. Yang pertama kita lihat hadis sabda Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala tahtilu. Ya. Maaf hadirin. Alaihi, imam dijadikan untuk diikuti, maka jangan kalian menyelisihkannya. Nih, kalau mungkin tadi alasannya mereka ini berpendapat bahwa mendapati kurang dari 1 rakaat tadi. Makmum mengikuti imam bukan diikuti. Seandainya makmum menjadi imam atau dijadikan imam, maka apa yang disebutkan dalam hadis di atas tidak terwujudkan, karena Nabi SAW menjadikan satu solat antara makmum dan imam, sehingga makmum tidak bisa menjadi imam dan makmum sekaligus dalam satu waktu. Ini alasannya mengapa tidak bisa menjadi imam. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah juga, tapi diriwayatkan oleh Abu Daud ini, imam bertanggung jawab dan muazzim dipercaya. Ini pula alasannya. Ini dasar yang kedua. Makmum tidak membaca surah Al-Fatihah karena dia tadi kan mendapati ruku.
bersama imam ditanggung oleh imam. Apabila dia demikian masbuknya, lalu bagaimana dengan orang yang berimam kepada yang masbuk? Jadi para hadirin di sini perlu juga kita kepahami apakah dia itu dapat 1 rakaat atau mendapati salatnya yang sempurna. Kemudian dasar yang ketiga, karena dalam praktiknya menjadikan orang yang masbuk menjadi imam itu terkandung perpindahan dari imam ke imam yang lain, dan perpindahan tersebut tanpa ada uzur. Juga tidak mungkin berpindah dari yang rendah, yaitu makmum, ke yang lebih tinggi, yaitu sebagai imam. Kedudukan imam itu lebih tinggi daripada kedudukan makmum. Ini mungkin juga menjadi alasan bagi mereka, karena syarat menjadi imam itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Jika nanti kita mengambil makmum untuk menjadi imam, menurut mereka ini sesuatu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kan syarat jadi imam itu harus begini, harus begini. Bacaan Al-Qur'annya bagus, akhlaknya bagus, tilawahnya bagus, ya, tajwidnya harus bagus, suaranya harus nyaring. Ya, ini kan sudah ada ketentuannya. Nah, jikalau dia hanya sebagai makmum, lalu kita bermakmum pula kepada makmum itu karena dia masbuk tadi, maka ini menurut para ulama yang pendapat pertama ini kedudukan imam itu sebenarnya lebih tinggi daripada kedudukan makmum. Kemudian dasar yang keempat, karena prakteknya menjadikan orang yang masbuk menjadi imam itu tidak dikenal dan tidak dimasyhur di zaman salaf. Jarang dulu, belum pernah terjadi. Ya. Jadi apabila tertinggal para sahabat radhiyallahu anhum, apabila tertinggal salatnya, tidak pernah sepakat untuk salah seorang di antara mereka maju menjadi imam. Seandainya ini termasuk praktek yang dibenarkan atau baik, tentu mereka melakukannya di zaman dahulu. Nah, inilah ada 4 alasan mereka ini tidak bolehnya bermakmum kepada orang yang masbuk. Kemudian pendapat yang kedua, boleh bermakmum kepada orang yang masbuk dan sah solatnya. Ini salah satu pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan pendapat yang paling sah dalam mazhab Hanabilah, serta dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, dasar pendapat mereka yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, yang maknanya, aku tidur di rumah Maimunah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada bersamanya malam tersebut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk, kemudian bangun solat, kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau menarikku dan menjadikanku di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini juga hadisnya yang sangat panjang, yang maknanya Rasulullah SAW salat di rumah di Ramadan, lalu aku datang berdiri di samping beliau sallallahu alaihi wasallam, dan datang orang lain lalu berdiri juga hingga kami berombongan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa kami di belakangnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memperingankan salatnya. Nah, berarti Nabi tahu kalau jamaah lagi ada di belakangnya. Nah, jadi mereka menyatakan bahwa 2 hadis ini berisi dalil tentang orang yang salat sendirian itu sah bila berubah statusnya menjadi imam. Ini sama dengan orang yang masbuk. Ketika menyempurnakan kekurangan solatnya, ketika itu ia berada pada hukum orang yang solat sendirian, sehingga kalau dijadikan imam, maka keimamannya sah. Ini dasar yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lihat lagi hadis Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anhuma tentang Rasulullah yang datang ke masjid saat sakit keras. Muslimah dimanapun saja berada, itu tadi pendapat yang pertama. Selanjutnya kita akan kemukakan pula pendapat yang kedua.
Pendapat yang kedua ini boleh bermakmum kepada orang yang masbuk dan sah solatnya. Inilah satu pendapat dari mazhab, dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dan pendapat yang paling sah dalam mazhab Hanabilah, serta dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dasar pendapat ini juga beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama kita melihat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang maknanya, aku tidur di rumah Maimunah dan Nabi SAW sedang berada bersamanya malam tersebut. Lalu beliau SAW berwuduk, kemudian bangun solat, kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau SAW. Namun beliau menarikku dan menjadikanku di sebelah kanannya. Maka beliau sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama, alasannya yang tadinya salat sendirian bisa menjadi makmum. Kemudian yang kedua, hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW solat di bulan Ramadan, lalu aku datang dan berdiri di samping beliau sallallahu alaihi wasallam, dan datang orang lain lalu berdiri juga hingga kami berombongan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa kami di belakangnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memperingankan solatnya. Yang tadi awalnya tidak berjamaah, tapi karena ramai yang datang mengikuti, maka Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi imam. Pada awalnya mungkin dia salat sendiri. Mereka menyatakan bahwa dua hadis ini berisi dalil tentang orang yang salat sendirian itu sah bila berubah statusnya menjadi imam. Ini sama dengan orang yang masbuk, ketika menyempurnakan kekurangan solatnya, ketika itu ia berada pada hukum orang yang solat sendirian, sehingga kalau dijadikan imam maka keimamannya sah. Ini dasarnya dua hadis yang pertama. Kemudian yang ketiga, hadis Aisyah. Ini hadis ketika Rasulullah datang ke masjid saat sakit keras, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar gerakannya lalu mundur. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat untuk tetap di tempatnya. Rasulullah SAW datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW menjadi imam dalam keadaan duduk, sedangkan Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mengikuti Abu Bakar. Ini bermakna perpindahan dari imam kepada imam lain sudah ada dalam sunnah Rasulullah SAW, seperti dalam kisah Abu Bakar ini. Kemudian dasar yang keempat adalah Atsar Amr bin Maimun rahimahullah. Dalam kisah terbunuhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam kisah itu disebutkan Umar radhiyallahu anhu menarik tangan Abdurrahman bin Auf dan menyuruhnya maju. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menyempurnakan solat sebagai imam. Peristiwa ini terjadi di hadapan para sahabat dan yang lainnya tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga itu disebut ijma. Ini beberapa dasar tentang berhukum atau sah atau tidak sahnya solat bermakmum kepada orang yang masbuk. Jadi berdalil dengan keumuman dalil-dalil keutamaan salat berjamaah. Ini beberapa dasar pendapat yang kedua. Namun setelah kita ambil sebuah kesimpulan, setelah melihat beberapa dasar pendapat para ulama di atas, didapatkanlah dasar pendapat pertama
terkaitan solat masbuk ya, dengan solat imamnya dan makmumnya tidak bisa jadi imam, padahal jelas bahwa makmum setelah imam selesai dihukumi sebagai seorang yang solat sendirian. Dengan demikian maka pendapat kedua membolehkan lebih kuat, sehingga ini dirajikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu. Ini beberapa yang merajihkan pendapat yang kedua ini, dan ini mungkin bisa menjadi dasar pendapat kita di kalangan masyarakat kita yang sering menjadikan orang masbuk itu sebagai seorang imam. Para pemirsa, remaja putri dan kaum muslimah dimanapun saja berada, beginilah beberapa tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan solat masbuk dan berimam kepada orang yang masbuk. Para hadirin beserta pemirsa dimanapun saja berada, mungkin saat ini kita cukupkan dulu kajian fikih solat kita sampai pada episode ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan nanti juga akan dapat memperbaiki ibadah-ibadah solat kita dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.